Lah, ngapain juga disunat ya, Teh? Uncunya nikah sesama jenis. Ya pertama untuk masalah sunat sebenarnya saya sudah banyak menjelaskan dan saya sudah bikin satu video bahwa ternyata sunat tidak diwajibkan, tidak diharuskan kepada orang-orang Kristen. Kalau kita baca di dalam Alkitab, kita mendapatkan bahwa sunat ternyata itu hanya diberikan kepada bangsa Israel, tidak diberikan kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Mengapa begitu? Karena Allah ingin membedakan umat pilihannya dengan bangsa-bangsa lain. Sehingga Tuhan memberikan sunat sebagai tanda perjanjian Allah dengan umatnya, yaitu bangsa Israel. Tuhan tidak memberikan kepada bangsa-bangsa lain. Anda bisa cari di dalam Alkitab, di dalam khususnya dalam kitab Perjanjian Lama, tidak ada satu ayat pun di dalam kitab Perjanjian Lama dari Kejadian sampai kitab Maliakhi sunat diwajibkan atau diharuskan kepada bangsa-bangsa lain di luar Israel. Demikian dengan orang Kristen yang sekarang ini. Anda bisa baca dalam Injil Matius sampai Wahyu. Anda tidak akan menemukan satu ayat di mana Yesus Kristus mewajibkan atau mengharuskan orang yang percaya kepadanya, para pengikutnya, itu wajib sunat. Yesus disunat itu benar karena Yesus adalah orang Yahudi dari keturunan Yehuda. Sehingga sunat itu wajib atas Yesus Kristus. Tetapi Yesus Kristus sendiri tidak mewajibkan atau tidak mengharuskan para pengikutnya, yaitu orang Kristen, untuk disunat. Itu pun yang pertama. Yang kedua, untuk masalah pernikahan sesama jenis. Wah, kalau kita kembali kepada Alkitab, kita mengikuti, kita menaati Alkitab, maka kita akan mendapatkan bahwa pernikahan sesama jenis antara laki-laki dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, atau perempuan dengan perempuan yang disebut dengan lesbia, sebenarnya itu melanggar tuntutan atau melanggar hukum-hukum Allah, melanggar aturan-aturan Allah, melanggar desain Allah dari awal, di mana pada awal penciptaan Allah hanya menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah tidak pernah menciptakan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan dan kemudian diberikan perintah untuk beranak cucu. Tetapi Allah hanya menciptakan yaitu laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan. Kemudian Allah memberikan perintah untuk beranak cucu dan penuhi bumi. Dan juga Allah tidak pernah menciptakan satu laki-laki dengan banyak wanita yang hari ini dikenal dengan poligami. Kemudian Tuhan juga tidak menciptakan dengan satu perempuan dengan banyak laki-laki. Tetapi Alkitab hanya mengajarkan bahwa laki-laki, satu laki-laki dan satu perempuan itulah yang idealnya yang Tuhan inginkan. Dan masalah pernikahan sesama jenis, Alkitab sudah memberitahukan hukumannya. Kalau kita baca di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam Imamat pasal yang ke-20, ayat yang ke-13 dikatakan, bila seorang laki-laki tidur dengan laki-laki secara seorang bersetubuh dengan perempuan, jadi keduanya melakukan suatu kekejian, pastilah mereka dihukum mati dan darah mereka tertumpah kepada mereka sendiri. Alkitab memberitahukan bahwa persetubuhan antara laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu hukumannya mati, harus dihukum mati karena itu melanggar hukum-hukum Tuhan, melanggar aturan atau desain Tuhan sejak penciptaan. Tetapi sekarang pada zaman sekarang ini ada banyak sekali gereja ya di mana gereja memberkati atau meneguhkan pernikahan sesama jenis antara laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan. Dan ini juga melanggar firman Tuhan. Mengapa? Karena ini tidak sesuai dengan firman Tuhan.
semua gereja, semua pemimpin kekristenan yang melakukan, yang melegalkan, yang mengesahkan, yang memberkati, yang meneguhkan pernikahan yang semacam ini di luar antara laki-laki dan perempuan, itu melanggar hukum Tuhan atau aturan Tuhan. Kalau kita baca di dalam kitab Roma, di dalam Roma dikatakan pasal yang pertama ayat yang ke-27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Dan karena mereka tidak merasa malu untuk mengakui Allah, maka Allah menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran yang terkutuk sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Penuh dengan rupa-rupa kelaliman, kejahatan, keserakaan, dan kebusukan, penuh dengan dengki, pembunuhan, perselisihan, tipu muslihat, dan kefasikan. Jadi jelas bahwa Alkitab melarang. Alkitab mengatakan bahwa orang yang melakukan pernikahan sesama jenis, gereja yang memberkati, yang meneguhkan pernikahan sesama jenis adalah orang yang melanggar firman Tuhan, dan Tuhan pasti akan hukum pada waktunya nanti. Oleh sebab itu, untuk masalah pernikahan sesama jenis, tentu tidak ada satu ayat Alkitab yang memperbolehkan hal demikian. Justru Alkitab melarang itu karena itu melanggar hukum Tuhan. Karena itu melarang tuntutan Tuhan dari desain Tuhan dari awal. Dan tentu kita menentang hal itu. Gereja seharusnya tidak boleh memberkati atau meneguhkan pernikahan semacam itu. Justru gereja hadir untuk memberikan pencerahan firman Tuhan bahwa yang benar di hadapan Tuhan, pernikahan yang benar itu yang suci, yang sakral di hadapan Tuhan itu, yaitu laki-laki dengan perempuan. Yaitu satu laki-laki dan satu perempuan yang disebut monogam. Tuhan tidak senang dengan poligami atau poliandri maupun pernikahan sesama jenis. Kiranya jawaban ini bisa menjawab pertanyaan saudari saya. Tuhan Yesus memberkati.